Aku kesakitan. Aku tersiksa, Bu. Aku mohon, Bu, buat aku meninggal sepenuhnya. Anjir. Terus ibuku nanya, "Ibu harus apa biar kamu beneran meninggal, Nak?" Yo, balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Let's go. Langsung aja kita masuk ke cerita dari teman Kliwon. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya kalau belum. Di like videonya. Yes, Ting, ting. Oke. Halo Mas Bimo dan Bang Danu. Aku sama suami senang banget dengerin kalian berdua nih. Dan ini adalah cerita kedua yang coba aku kirim di sini. Cuma sampai aku nulis cerita ini, cerita pertama yang aku kirim belum dibacain juga. Nah, ya udah langsung. Oke, langsung aja ya. Jadi aku nih dapat cerita ini dari teman SD aku. Sebut aja namanya Indah. Sebenarnya aku mau share cerita ini pas PMK lagi ngadain lomba yang di-post di IG. Aku langsung izin ke temanku buat share cerita dia, karena ini cerita keluarganya. Dan dia cuma bilang, "Wah, kamu masih ingat aja." Dan akhirnya dia ngizinin buat share cerita ini. Oh, aduh. Baik juga ya. Cuma aku samarin aja namanya biar ngejaga nama keluarganya. Oke. Oke, langsung masuk ke cerita. Pas SD, tepatnya aku kelas 4, aku lagi ke rumahnya tuh. Terus aku ngeliat-liat foto keluarganya yang dipajang di meja ruang tamu. Terus aku lihat di foto ayahnya itu selalu dan berulang. Matanya merah dan badannya kayak ada bayangan putih. Karena aku penasaran dan polos, aku nanya, "Kok hampir di semua foto ayah kamu kok matanya merah? Sama ada bayangan putih di sekitar tubuhnya?" Dia bilang, "Ayah aku tuh pernah kena santet gitu tahu." Aku kaget dan nanya, "Hah? Ketahuannya gimana?" "Iya, jadi ada temennya ayah aku ternyata punya ilmu kayak gitu. Katanya itu yang ngikutin ayah aku. Sampai yang dulunya ayah aku berjaya banget, sekarang jadi cuma segini aja rumahku. Terus pernah ketemu telur di bawah bantal ayah aku. Padahal setiap hari ibu kalau beresin kasur tuh gak ada telurnya. Terus telurnya disuruh dipecahin kan. Nah ini gak pecah-pecah telurnya. Sampai akhirnya dibacain doa sama teman ayahku itu. Dan akhirnya mulai retak. Terus dipecahin sama ayahku pakai palu. Keluar darah. Waduh. Silet, paku, sama kawat. Serem deh pokoknya. Udah tuh aku gak nanya lagi karena kayaknya terlalu sensitif. Tapi tiba-tiba dia cerita kalau baru-baru ini ada kejadian yang aneh banget buat keluarga dia. Tapi ada kejadian yang lebih aneh loh. Jadi kemarin ibuku sama tetangga-tetangga tuh lagi pada ngobrol di warung depan rumah. Biasa lah ya, namanya ibu-ibu ngobrol. Terus ada bagian yang lucu kan pada ketawa. Dan ada yang ketawanya paling ngakak. Dan anehnya dia langsung nunduk diem gitu. Setelah orang-orang pada bangunin dan nanya dia kenapa, si ibu itu langsung meluk ibuku dan bilang, "Ibu, aku kangen." Aduh. Terus pada bingung ya. Dan terus dia bilang lagi nih, "Bu, ini aku, Budi. Bu, aku Budi Wijayanto. Waduh. Anak ibu yang udah dimakamkan 9 tahun lalu. Di daerah inisial C gitu." Mendadak ibuku langsung nangis karena bingung dan gak percaya. Terus yang kesurupan kakakku bilang, "Bu, aku belum meninggal, Bu. Kalau ibu gak percaya, ibu buka makamku. Di dalamnya itu bukan aku, Bu. Bu, tolong Bu, buat aku jadi meninggal beneran. Aku setiap hari disiksa, Bu, sama raksasa hitam dan serem. Aku disuruh tidur dalam panci, Bu. Gak cuma aku, ada banyak juga anak-anak kayak aku yang disiksa di sana. Kalau aku gak nurut, aku disuruh tiduran di aspal. Dan aku suka dilindes sama mobil-mobil yang lewat, Bu. Aku kesakitan, aku tersiksa, Bu. Aku mohon, Bu, buat aku meninggal sepenuhnya." Anjir. Terus ibuku nanya,
Ibu harus apa biar kamu beneran meninggal, nak? Ibu pakai kain kafan lagi yang biasa dipakai sama orang dewasa. Lalu dia nyebutin beberapa bahan-bahan dapur, cuman aku udah agak lupa apa aja. Terus katanya taruh di makamnya, tunggu beberapa menit, dan nanti baru aku akan ada di dalam makam. Dan gak lama dia teriak, "Bu, udah ya. Itu ada raksasa hitam yang suka nyiksa aku datang. Tolong aku ya, Bu. Lakuin apa yang aku bilang." Dan setelah itu, si ibu yang kerasukan sadar. Dan kagetnya, si ibunya Indah tuh udah nangis-nangis. Terus ibu-ibu yang lain hanya memasang muka bingung. "Lah, kalian kenapa ibu-ibu?" tanya si ibu yang kesurupan. Tapi tanpa dijawab oleh ibunya Indah, beliau langsung pulang dan nelfon keluarganya di kampung C. Nyampein tuh hal aneh itu. Lalu keluarga itu juga langsung mendatangi makam Kak Budi. Dan setelah dibongkar, ternyata bener, di dalam makam itu hanya ada sebatang gedebong pisang. Wah, aku ngetik ini jadi merinding sendiri, Bang. Akhirnya pihak keluarga Indah di kampung langsung melaporkan ke ibunya Indah maksudnya ya. Dan ibunya Indah tambah nangis kejer sambil nginget-nginget kejadian yang memang aneh sekitar 9 tahun yang lalu. Oke, kita flashback dulu sebentar. Dulu pas abangnya usia 8 tahun, mungkin sekitar kelas 3 SD, dan Indah itu usianya belum setahun, karena jarak mereka tuh lumayan jauh. Terus katanya si abangnya tuh sakit perut pulang sekolah. Ibunya bingung karena udah dipijit, udah dikerokin, masih belum hilang. Dan sakitnya tuh sampai guling-guling, bener-bener sakit banget. Akhirnya mereka ke dokter. Anehnya dokter itu bilang gak ada tanda penyakit apapun. Padahal udah sampai di rongsen, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya pulang dan cuma dikompres sama air hangat. Itu pun gak terlalu membantu Kak Budi yang masih aja kesakitan. Sampai yang aneh itu, perutnya Kak Budi mendadak membesar kayak orang hamil. Akhirnya ibu dan ayahnya Indah manggil kiai gitu. Kiai minta izin kepada ayah dan ibunya Indah, karena yang ia lakukan itu akan terlihat kejam. Orang tuanya pun mengiyakan asal anaknya bisa membaik keadaannya. Terus dia dipukulin tuh pakai bambu kuning gitu. Dipukul-pukul bagian perut Kak Budi. Dan anehnya keluarlah beberapa ular yang gede lewat mulutnya Kak Budi. Semacam muntah, tapi yang keluar tuh ular yang besar dan banyak. Pas keluar, ular itu langsung dimatiin sama sang kiai dan dimasukin ke dalam karung. Itu bener-bener kejadian yang aneh banget. Dan setelah ularnya sudah keluar, Kak Budi katanya udah membaik dan tidak kesakitan lagi. Lalu ditanya sama kiai itu, "Tadi makan mie ya?" "Iya pak, dikasih sama kakek-kakek di pinggir jalan." "Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting mie-nya udah dikeluarin ya sama bapak." Terus Pak Kiai cerita, katanya ada yang nyari tumbal dengan cara ngasih mie. Karena Kak Budi pulang sendiri, jadi dia yang kena. Nah, emang yang dilihat sama dia itu mie. Cuman pas di dalam perut, itu berubah jadi ular. "Banyakin doa aja ya. Saya cuma bisa bantu sampai sini, Pak." Begitu kata sang kiai. Namun entah kenapa, gak lama setelah membaik, takdir berkata lain. Kak Budi harus tutup usia. Dan anehnya, si Indah yang pada saat itu berusia 1 tahun dan katanya belum bisa ngomong, dengan jelas tiba-tiba pas Kak Budi ini udah ditaruh di liang lahat dan mau ditutup papan gitu ya, Indah pun ngomong dengan lantang dan lugas, "Kak Budi senyum. Kak Budi cuma tidur, Bu."
Waduh. Dan dia ngomong itu berulang-ulang. Dianggap aneh lah sama keluarga saat itu. Dan ibunya Indah baru terpikir, jangan-jangan dulu saat Indah bisa ngomong kayak gitu adalah tanda kalau memang anaknya belum meninggal seutuhnya. Ya wallahualam lah, itu hanya sekelibat pikiran ibunya Indah. Oke, akhirnya gak lama mereka pindah ke kotaku. Mungkin biar ibunya Indah bisa move on atas kesedihan yang dia rasakan. Dan ayahnya memulai bisnis di kotaku. Kita lanjut lagi nih. Akhirnya keluarga di kampung C itu melakukan hal yang diminta Kak Budi saat merasuki sahabat ibunya. Yang tadi disebutin tuh, kain kafan dan lain-lain gitu. Dan bener aja, saat semua sudah dimasukkan dan ditutup kembali dengan tanah, lalu ditunggu beberapa saat dan mereka buka kembali, jasad Kak Budi ada di sana dengan kondisi tubuh yang sudah tumbuh. Mungkin kalau dihitung usia jasadnya itu berusia 17 tahun. Jadi dia ukurannya bukan anak-anak lagi gitu. Jadi dia tetap tumbuh layaknya kayak manusia biasa. Wah, aneh banget kan? Oke, gitu aja bang ceritanya. Mungkin abang yang baca atau teman-teman Potmawon yang denger ngerasa ini aneh. Karena aku pun sama. Oke lah. Intinya kayak gitu ceritanya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal jahat yang kayak gitu ya. Sekian cerita dari aku, maaf kalau berantakan. Sukses selalu untuk kita semua, khususnya untuk podcast Malam Kliwon. Selamat malam. Oh iya, nih aneh sih. Maksudnya dari pesan yang disampaikan ke ibunya, gedebok pisang, sampai akhirnya jasadnya Ada beneran dan menua. Maksudnya bertumbuh ya. Iya, jadi pas balik besar. jadi gede gitu kan. Pas dikubur kan usia 8 tahunan kan. Apa tadi penyebabnya? Ada yang nyari tumbal katanya. Terus makan mie gitu. Wah, ini kayak di majalah Hidayah ya. Betul. Ya kalau dibilang gak logis mah Nggak ada yang dibilang logis. Kagak ada yang logis emang ya. Apa ya? Beneran kagak ya gitu loh. Gue penasaran sama si Indahnya sebenarnya gitu. Untuk beneran atau Iya. tidaknya sebenarnya kan bisa dicek langsung ke Indah dari kecamatan apa di perkampungan itu ya. Oh iya, rumahnya di mana tadi ya? Lupa Kan saya. di inisial C itu tadi kan. C kayak gue apa? Kanada ini C ya? Bukan. Ini di mana ya? Ada orang Kanada dipocongin. Ada sih. Ada lah kalau yang beragama Muslim lah. Iya, kalau beragama Islam ya. Daerah mana tadi tuh? Mungkin nih inisial C ya. Kapadokia kali. Oh, gila. Naik gitu dong. Balon udara Bang. Kapadokia. Cicahem kali lah ini enggak ya? Enggak. Jadi mikir gua nih, aduh. Bener nggak ya? Kalaupun ini berasal dari imajinasi seorang anak SD. Siapa? Ya kan dia pas cerita itu kan pas SD. Dari imajinasi anak SD ya. Pas lagi kelas 4 kan. Jadi kan dia ngobrol sama si Indah itu pas masih kecil kan, pas SD gitu. Nah, pas mau nge-share ke PMK, dia izin dulu tuh. Wah, lu masih inget aja gitu. Ya mudah-mudahan bukan sekedar imajinasi. Iya, kalau udah sampai melibatkan wafatnya kakak ya. Ya, tapi kan namanya orang imajinasi, Pak. Nggak ada batasan aja gitu. Atas nama seni dan kreatif kan. Bener-bener. Seru sih. Bisa bikin plot gini.
Ya, ambil positifnya jadi ini kalau emang beneran tidak terjadi ya dan cuman imajinasi. Sorry. Bagus. Iya, bisa bikin plot kayak Bisa gitu. bikin plot. Ya udah, kita kembalikan ke penonton aja lah. Susah sebenarnya. Kayak itu. acara TV ya. Bikin Kita plot tuh kembalikan susah. ke pemirsa ya. Susah untuk menilai. Gue aja cerita nggak ini. bisa gue. Susah nyari tanahnya soalnya. Bikin plot. Bikin pot. Oh. Itu pakai yang susah bikin tongkrongan itu loh. Bikin plot. Tongkrongan Bukan. anak Bukan. band. Bukan. Udah jangan. Oh, enggak. Bukan. Bukan. Ya udah, Oke. kita udahan dulu ya. Ya, siap. Kita ketemu lagi di minggu Masih depan. Terima main- kasih. main blow on teman-teman. masih. Masih main blow on nih. Iya. NFT kali ya. Assalamualaikum. Bye. Dah.